Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang vitamin D. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Radiatul Asista dengan nomor urut 06. Saya Dina Arika Zahira dengan nomor urut 01. Saya Tuni Setiawati Sapitri dengan nomor urut 19. Saya Nuruski Antreni dengan nomor urut 24. Saya Gita Lestari Tolo dengan nomor urut 25. Selamat menyimak video kami. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari vitamin D. Vitamin D adalah salah satu jenis vitamin larut lemak prahormon jenis sterol yang juga dikenal dengan nama kalsiferol. Vitamin D merupakan nama generik dari dua molekul, yaitu ergokalsiferol atau vitamin D2 dan kolekalsiferol atau vitamin D3. Ergokalsiferol biasanya terdapat dalam tanaman, sedangkan kolekalsiferol terdapat pada hewan. Vitamin D bukan hanya terdapat di tanaman ataupun hewan, namun juga mampu disintesis di kulit melalui paparan sinar matahari langsung. Manusia memperoleh 80-90% vitamin D dari paparan sinar matahari, sedangkan sisanya diperoleh dari makanan. Vitamin D bersama vitamin A dan vitamin C mempunyai manfaat utama dalam membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang, hormon-hormon paratiroid dan kalsitonin, protein kolagen, serta mineral-mineral kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin D berperan luas dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit infeksi, alergi, keganasan, dan penyakit autoimun. Sel yang berperan dalam imunitas alamiah maupun adaptif mengekspresikan reseptor vitamin D pada permukaan sel, dan reseptor tersebut menunjukkan respon terhadap pemberian vitamin D. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu sumber utama vitamin D. Sumber utama vitamin D adalah paparan sinar matahari, asupan bahan makanan, sumber suplementasi, asupan makanan fortifikasi. Bahan makanan sumber vitamin D ada yang berasal dari hewani diperkirakan mempunyai bioavailabilitas 60% dibandingkan suplemen vitamin biasa. Bahan makanan sumber susu mempunyai bioavailabilitas 3-10 kali lebih baik dibandingkan bahan makanan sumber yang larut dengan minyak. Pemberian suplementasi sebagai perlakuan diberikan untuk memperbaiki status serum 25 hidroksivitamin D. Selain itu, diharapkan pemberian suplementasi vitamin D dapat menurunkan tekanan darah, kolesterol, trigliserida, kadar gula darah, menurunkan berat badan, serta menaikkan kadar kolesterol HDL. Yang pertama yaitu sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber vitamin D yang bisa ditemukan secara alami dan gratis. Sinar matahari mengandung vitamin D hingga 80%. Vitamin D dari matahari dapat didapatkan dengan cara berjemur saat pada pagi hari. Yang kedua yaitu susu. Susu dikenal sebagai minuman yang mengandung vitamin D dan kaya akan kalsium yang baik untuk tulang. Susu sapi maupun susu kambing keduanya sama-sama memiliki kandungan vitamin D dan kalsium yang baik. Hanya saja kandungan nutrisi kedua susu tersebut berbeda. Susu sapi memiliki kandungan kalsium dan vitamin D sebanyak 50%, sedangkan pada susu kambing hanya mengandung 30% saja dalam satu gelas. Yang ketiga yaitu telur. Telur juga mengandung vitamin D meskipun jumlahnya tidak banyak. Vitamin D pada telur hanya ditemukan pada kuning telur saja. Kandungan vitamin D pada telur bisa mencapai 25. Yuk, mengonsumsi telur setiap hari terutama pada saat sarapan dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D pada tubuh hingga 10%. Yang keempat yaitu ikan salmon. Ikan salmon mengandung omega 3 dan vitamin B12 yang tinggi. Vitamin D pada ikan ini lebih besar jika dibandingkan dengan sumber vitamin D lainnya. Vitamin D yang terkandung pada ikan salmon sangat baik untuk perkembangan otak anak dan untuk janin yang ada pada ibu hamil. Yang kelima yaitu udang. Vitamin D yang terkandung dalam udang sekitar 129, tiap ukuran 85 gram. Dengan ukuran tersebut, udang sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin D kurang lebih 32%.
Yang keenam yaitu tahu. Tahu adalah olahan yang terbuat dari kedelai yang difermentasi. Kandungan vitamin D dalam tahu dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin D. Yang ketujuh yaitu keju. Keju ricotta memiliki kadar vitamin D yang paling tinggi dibandingkan jenis keju yang lainnya. Tetapi karena keju ini sulit ditemui, keju jenis lain dapat dikonsumsi karena juga mengandung vitamin D. Yang kedelapan yaitu sereal. Sereal biasanya terbuat dari gandum pilihan sehingga mengandung gizi yang tinggi. Sereal mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Yang kesembilan yaitu jamur. Jamur memiliki kandungan vitamin D meskipun tidak banyak. Jamur hanya memenuhi kebutuhan vitamin D harian sebanyak 4% saja. Jika menginginkan vitamin D pada jamur meningkatkan, maka dapat dilakukan dengan menjemur jamur di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit saja hingga 1 jam. Menjemur jamur di bawah sinar matahari dapat meningkatkan kandungan vitamin D pada jamur hingga 400% dari semula. Yang ke-10 yaitu minyak hati ikan. Kandungan vitamin D, asam lemak omega 3 di dalam hati ikan cod sangat banyak dan bagus untuk kesehatan tubuh. Minyak ikan telah banyak dikemas dalam bentuk kapsul hingga lebih mudah dikonsumsi. Yang ke-11 yaitu kedelai. Kacang kedelai merupakan sumber vitamin D yang sangat banyak. Begitu juga dengan olahannya seperti tahu dan tempe. Konsumen yang tidak menyukai susu sapi atau alergi dapat menggantinya dengan susu kedelai. Nah, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dulu apa itu vitamin D. Nah, vitamin D itu sebuah jenis vitamin yang larut dalam lemak dan penting untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, vitamin D dapat juga disintetis oleh tubuh ketika kulit terpapar sinar matahari dan juga dapat diperoleh melalui makanan atau suplemen. Selain itu, vitamin D juga berperan dalam menjaga kesehatan kekebalan tubuh yang sehat dan berbagai proses metabolik lainnya. Nah, kekurangan dari vitamin D dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penurunan kepadatan tulang, resiko tinggi terkenanya osteoporosis, serta dapat mempengaruhi kesehatan pada umumnya. Nah, penting juga untuk terpapar sinar matahari secukupnya dan memastikan bahwa asupan vitamin D yang dapat cukup melalui makanan atau suplemen jika diperlukan. Nah, pada kesempatan ini saya akan juga menjelaskan sedikit tentang apa sih itu mekanisme kerja terhadap vitamin D. Nah, simak video berikutnya yang akan saya jelaskan. Tubuh kita dapat memenuhi kebutuhan vitamin D dari dua sumber, yaitu hidrokolesterol yang dimiliki oleh kulit dan dapat diaktifasi oleh sinar matahari, dan egesterol yang dapat dipenuhi dari makanan. Sinar UVA yang apabila terkena kulit dapat diaplikasikan 7 hidrokolesterol dan di epidermis di kulit menjadi vitamin D3. Yang ini dari mana akan makanan diserap? Dalam bentuk vitamin D2. Nah, vitamin D2 dan vitamin D3 yang berasal dari kulit yang akan dibawa ke hati untuk dehidrasi dan diubah menjadi kalsium dengan menambah ion OH oleh 25 alfa dehidrokolase. Sudah terbentuk dari hati akan dibawa menuju ginjal melalui pembuluh darah. Di ginjal dikasih dia akan sekali lagi mengalami reaksi hidrokilasi dan akan merubah untuk menjadi klasial dibantu oleh enzim 1-alfa dehidrokolase. Setelah dihidrokilasi di hati dan di ginjal kasih triol atau 1,2 dehidroksi vitamin D akan diedarkan ke seluruh sel tubuh melalui aliran darah vitamin D, yang dimana ada di peredaran darah akan memasuki sel dengan cara berkaitan dengan reseptor yang disebut dengan vitamin reseptor atau VDR di dalam sitoplasma. Ikatan kompleks antara vitamin D dan VDR akan berkaitan lagi dengan asam retinat. Kemudian ikatan ini akan memasuki inti nukleus untuk berlibat dalam proses transkripsi DNA.
Vitamin D memiliki berbagai manfaat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Beberapa manfaat penting yang paling mencolok ialah: pertama, pada kesehatan tulang. Vitamin D berperan penting dalam penyerapan kalsium dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah. Ini membantu memelihara kesehatan tulang dan mencegah masalah tulang seperti osteoporosis. Kedua, pada sistem kekebalan tubuh. Vitamin D memiliki sistem kekebalan tubuh dengan mengatur respon imun terhadap infeksi dan peradangan. Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko infeksi dan gangguan autoimun. Ketiga, pada kesehatan jantung. Beberapa penelitian menghubungkan kadar vitamin D yang mencukupi dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Karena ini disebabkan vitamin D dapat memengaruhi tekanan darah, fungsi pembuluh darah, dan peradangan yang berkontribusi pada kesehatan jantung. Keempat, pada kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan antara kekurangan vitamin D dan risiko gangguan mood seperti depresi. Vitamin D juga dapat memiliki pengaruh positif pada kesehatan mental secara keseluruhan. Kelima, pada regulasi gen. Vitamin D berperan dalam mengatur ekspresi gen tertentu yang dapat memiliki dampak pada berbagai fungsi tubuh. Ini mencakup pengaruh pada diferensi sel dan pertumbuhan sel. Keenam, pada perlindungan terhadap penyakit autoimun. Vitamin D dapat memengaruhi respon sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit autoimun seperti lupus. Ketujuh, pada pertumbuhan anak-anak. Vitamin D yang mencakupi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, terutama dalam pembentukan tulang yang kuat. Dan yang terakhir ialah pada kesehatan otak. Meskipun penelitian masih terus berlanjut, beberapa penelitian awal telah menunjukkan hubungan antara vitamin D dan kesehatan otak, termasuk pengaruhnya pada kognisi dan risiko penyakit neurodegeneratif. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan vitamin D. Kadar vitamin D yang normal diperlukan untuk memelihara proses biokimiawi dalam tubuh. Pengukuran kadar vitamin D dilakukan melalui tes laboratorium untuk menilai kadar vitamin D. Vitamin D diukur dengan kadar 25 hidrovitamin D3 atau kalsidiol dalam darah. Konsentrasi kalsidiol mencerminkan jumlah vitamin D yang bersirkulasi dalam darah selama 15 hari setelah pembentukannya, baik diproduksi dari kulit maupun diperoleh dari makanan atau suplemen. Kadar kalsidiol dalam darah dibagi menjadi 4 golongan seperti kurang dari 20 Ng per ml termasuk golongan defisiensi, 20 sampai 32 Ng per ml termasuk golongan infusiensi, dan 32 sampai 100 Ng per ml termasuk golongan sufisiensi, dan 50 sampai 94 Ng per ml termasuk golongan normal. Nah, Kementerian Kesehatan merekomendasikan kebutuhan vitamin D sebanyak 15 mcg per hari untuk usia 19 sampai 65 tahun. Nah, sedangkan usia di atas 65 tahun itu harus meningkatkan asupan mereka menjadi 20 mcg per hari, yang mana dapat diperoleh dari suplemen atau makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan laut, hati, dan susu. Institute of Medicine merekomendasikan tidak lebih dari 4.000 unit per hari untuk orang dewasa. Namun, kadang-kadang dokter meresepkan lebih tinggi dari dosis untuk orang-orang yang kekurangan vitamin D. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.